Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, kembali lagi bersama Mr. Jeger. Kali ini Mr. Jeger akan sharing tentang bagaimana cara start engine pesawat terbang secara detail ya. Untuk pagi hari ini Mr. Jeger akan menggunakan pesawat Airbus 320 Neo KT Pacific ya. Di sebelahnya ada Tranusa ya. Ini Tranusa mau kenceng kareng 8B5116. Nah, yang ini C384 mau pergi ke Hong Kong. Kita lihat di sana ada Scoot, pesawat yang lainnya ya. Nah, sebelum kita melakukan engine ground run, kita harus melakukan inspeksi dulu ya. Video ini adalah bersifat edukasi ya. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki pesawat ataupun menghidupkan pesawat, selalu referennya ke AMM. Jangan menggunakan video Mr. Jeger untuk memperbaiki pesawat. Disclaimer on. Nah, sebelum kita start engine-nya, seperti biasa ya, kita start untuk walk around cek semua pesawatnya ya, bodi pesawat, engine, sayap, tailnya, semua kita periksa ya, ban-bannya apakah ada kerusakan atau tidak. Itu namanya walk around check ya. Nah, setelah dirasa aman, kita anggap kita selesai mengganti PRSOP valve-nya ya. Jadi kita harus melakukan engine ground run. Nah, seperti itu ya untuk verifikasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke cockpit ya. Kita mulai untuk preparation bagaimana cara start engine-nya. Sebelumnya kita panggil dulu supir belalai gajahnya ya. Supaya kita bisa masuk. Kita panggil dulu lewat tower. Nah, di sini radionya off dibilang, jadi kita harus ngidupin dulu ya. Kita harus hidupkan dulu baterainya agar bisa menghidupkan communication systemnya ya. Seperti itu. Jadi kita kemudian hubungi ATC, ground service, kemudian request gateway connection. Nah, kita lihat, kita biar bisa masuk ke cockpit ya. Kita harus connect dulu APU bridge-nya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, APU bridge-nya sudah mulai menempel ya. Jadi cukup real ya untuk Microsoft Flight Simulator 2020 ini. Jadi keren menurut Mr. Jeger. Oke, door sudah dibuka, kita langsung saja ya teman-teman untuk menuju ke cockpit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah ada di cockpit. Apa saja sih persiapan kita untuk hidupin mesinnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan pesawat kita harus punya acuan ya. Jadi kita harus membaca AMM ya. Kita baca kitab sucinya dulu, AMM reference untuk start engine. Untuk automatic start kali ini Mr. Jeger akan coba start pesawat dengan sistem otomatis. Task reference-nya adalah AMM task 71-00-00-710-003. Nah, kita baca dulu ya teman-teman apa precaution-nya sebelum start engine. Nah, di sini dikatakan di warning-nya, make sure that all engine operating area are as clean as possible. All ramp, taxiway, runway, and other operating area must be very clean to prevent bad damage to the engine, aircraft, and person in the area. Jadi yakinkan ya teman-teman, sebelum start engine itu areanya clear ya. Ini kun-kunnya ini harus kita remove dan jangan lupa pasang ganjel. Nah, di sini ganjelnya sangat penting, walaupun kita punya brake tapi tetap harus ada backupnya, harus diganjel teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya, do not try to stop the fan from turning by hand.
Jadi kalau sudah start engine, jangan coba-coba menahan baling-balingnya itu pakai tangan ya. Kalau nggak ingin tangannya putus. Oke, selanjutnya make sure that the ground safety lock area in position on the landing gear. Nah, ini fungsinya agar nanti tidak jongkok pesawatnya ya teman-teman. Jadi landing gear pin dan safety equipment device-nya itu dipasang di sini ya, dimasukkan pin. Begitu juga yang di landing gear-nya ya. Di sini kita pasang safety device namanya ya. Lock safety device. Jadi pesawat itu nggak mungkin nanti bisa jongkok atau landing gear-nya collapse. Jadi sangat berbahaya kalau nggak dipasang ya teman-teman. Selanjutnya warning-nya adalah do not an engine run up with the thrust reverser call. Jadi kita tidak boleh run up engine dengan thrust reverse call-nya ini terbuka. Itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau fan call-nya kebuka masih nggak masalah ya. Kalau thrust reverse call-nya ini terbuka, bahaya sekali. Kenapa bahaya? Kalau ketika kebuka, tak sengaja kita melakukan reverse thrust, kita harus ganti engine. Cost-nya miliaran rupiah, bahkan ratusan miliar teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita lanjut untuk engine operation must not exceed minimum idle when personnel in entry corridor atau exit corridor. Jadi ketika kita start engine, kita tidak boleh start above idle. Jadi tidak boleh above idle jika ada orang yang berdiam diri di entry corridor ya. Jadi entry corridornya itu adalah di sini ya teman-teman. Oke. Entry koridornya di sini kalau ada pengerjaan semisal manual closing valve atau inspeksi. Jadi orang yang cek harus berada di entry koridor ini ya. Tidak boleh di sini. Di sini udah ada garis ya. Dan ada orang yang diberi garis coret seperti ini. Jadi tidak boleh, nanti bisa disedot. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi Mr. Jigger ulangin, kalau ada orang yang di sini bekerja, terus kita start engine hanya up to idle, tidak boleh above idle. Untuk prevent itulah ya, biar orang yang berada di sini tidak tersedot. Oh, ngeri ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk warning yang selanjutnya, kita lihat di sini adalah inlet and exhaust hazard area must be strictly observed by personnel in entry exit corridor. Jadi sangat ketika melakukan pengetesan itu harus benar-benar observe ya. Pastikan tidak ada orang ataupun peralatan yang berada di depan engine ini. Yang selanjutnya adalah passenger door are closed and passenger loading stair are removed when at least one engine is operate above idle power. Jadi pada saat kita start engine above idle power, tidak boleh ada aero bridge yang connect ya. Nanti kita disconnect ya sebelum start engine, ataupun peralatan-peralatan GSE yang nempel ya. Itu hukumnya sudah jelas di sini ya teman-teman. Kemudian, before you operate the engine at power setting above idle, make sure there is no risk of pre-pressurization or residual pressure in the aircraft after subsequent engine start down. Jadi ketika kita start engine above idle, kita tentunya nggak ingin ada excessive pressurization di cabin ya. Makanya kita harus yakinkan kalau kita above idle, make sure that the air condition outflow valve are open. Jadi harus yakinkan outflow valve-nya open ya teman-teman. Jadi outflow-nya itu berada di sini ya teman-teman. Yes. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian, do not touch the probe during the immediately after this procedure. The probe will be hot and can burn you. Jadi jangan sekali-sekali ya kalau pada saat start engine itu kita sentuh probe-nya. Di sini ada berapa probe ya?
Mungkin mekaniknya nggak tahu, start engine tiba-tiba colek, ini akan bahaya ya, panas ya, tangannya bisa melepuh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, make sure that the landing gear safety and wheel choke are in position. Oke, seperti yang tadi Mr. Jagger sudah bilang juga ya, wheel choke, safety device semua kita pasang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan preparation untuk start engine-nya ya. Setelah semua ini kita lakukan, baru kita start ya. Nah, karena kita mau start, kita remove aerobridge-nya dulu ya teman-teman. Kita remove. Kita sudah, ceritanya sudah berada di cockpit. Oke. Kita lihat ya, aerobridge sudah remove. Aerobridge sudah remove. Kita langsung saja ke cockpit ya. Di sini kaptennya minum apa? Ada minumannya loh. Minuman Captain Starbucks gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mulai start engine-nya ya teman-teman. Sebelum start engine, kita karena kita punya external power, jadi kita connect external power-nya dulu ya. External power on. Jadi external power ini adalah gensetnya pesawat ya teman-teman, genset eksternal. Jadi kita menggunakan genset eksternal dulu untuk menghidupkan pesawatnya. Setelah genset kita hidupkan, kita terangkan semua display yang ada di sini ya, untuk memudahkan kita melihat indikasinya. Oke, kita terangkan PFD and the captain seperti itu. Kemudian kita terangkan ICAM-nya, kita terangkan dulu semua. PFD and the, yang ini untuk EPO ya teman-teman. Oke, sudah semua terang. Oke, sudah jelas ya. Jangan lupa untuk align dulu ya. Sebelum align, kita switch ini dulu ya, IRS-nya bawa ke nav. Kita langsung saja start FU-nya ya, biar kita menggunakan tenaga sendiri ya, tidak menggunakan eksternal. Oke, kita FU-nya kita on kan, master switch on, kemudian start. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini FU udah mulai start, jadi real banget. Oke, mesin FU itu adalah singkatan dari auxiliary power unit yang menghasilkan bleed dan juga electrical untuk pesawat ya, sebesar 90 kW. Jadi pesawat ini memiliki 3 generator yang di engine Gen 1, FU Gen dan Gen 2, masing-masing 90 kVA ya. Jadi kita lihat FU sudah mulai running, kita balik lagi ke cockpit. Oke, kita lihat di sini FU AV light-nya sudah nyala ya teman-teman. FU AV light sudah nyala, RPM sudah 100% ya. Jadi sudah mandiri ya. Sekarang kita lihat di electrical tube-nya. Ini ada engine, bleed, pressure, electrical. Kita tinggal pencet ya teman-teman. Saat ini external power yang supply ya, dan FU gen-nya sudah standby. Karena FU gen sudah hidup, sudah tersedia 115 volt 400 Hz, kita akan disconnect external power-nya. Dimana kita disconnect? Di atas ini ya teman-teman. Oke, kita disconnect, jebret. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang yang supply pesawat ini adalah external power sekarang ya. FU generatornya. Jadi external powernya sudah kita disconnect. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi FU gen nanti yang akan supply
untuk kelistrikan pesawatnya, baik itu AC Bus 1 maupun AC Bus 2. Selanjutnya kita akan hidupkan ECU blade-nya ya, air con-nya. Jadi untuk start engine kita menggunakan udara dari yang dihasilkan oleh ECU untuk menggerakkan starter di masing-masing engine-nya. Sekarang hidupkan dulu ECU blade-nya ya. Oke, ini di sini switch ECU blade-nya teman-teman. Jebret. Nah, begitu ECU blade-nya kita hidupkan, maka AC-nya, aircon pack 1 pack 2 akan bisa menghasilkan udara dingin. Ya, seperti itu. Bisa kita cek di sini ya, di blade feed-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi Flight Simulator ini keren banget untuk belajar ya, buat para engineer atau mekanik bisa menggunakan ini. Oke, di sini blade-nya kita cek ya teman-teman. Ya, sudah on. ECU blade pack-nya juga sudah bekerja. Temperaturnya 25 degrees, aircon-nya. Nanti kita bisa setting ya teman-teman, mau sedingin apa. Jadi apakah mau dingin sekali? Ya, kita tinggal set ya di sini, mau 18 degrees bisa. Oke. Seperti itu. Nah, setelah ini baru kita akan persiapkan untuk start engine-nya ya teman. Langsung kita saja persiapkan ya, karena blade sudah tersedia, jadi kita sudah bisa start engine. Jadi yakinkan lagi ya, di belakang area engine dan area di tarmac ini sudah clear ya. Nah, ini kita anggap pun-nya sudah di remove ya, karena nggak ada fasilitas untuk remove pun. Jadi ini kita harus remove dulu baru bisa start engine on the ground. Oke, kita baca ya lagi apa-apa saja yang kita lakukan sebelum start engine-nya. Preparation for the test. Di sini di MM-nya dibilang yakinkan lagi bahwa protective cover, the probe sensor sudah di remove. Jadi di sini ya teman-teman, protective cover itu ada di sini. Protective cover untuk static, pitot, TAT. Nah, ini untuk probe, TAT semuanya udah kita cabut. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan obey wind limitation. Jadi kalian harus baca ya wind limitationnya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat di EMM-nya wind limitation during engine ground run operation ya. Di sini yang diperhatikan adalah static ground operation is restricted to power setting of 70% and 1 RPM and below with crosswind exceeding 20 knot, 20 knot. Nah, jadi kalau ada crosswind melebihi 20 knot, kita boleh start engine up to 70% and 1 saja ya. Seperti itu limitasinya. Sedangkan untuk static ground operation is restricted setting of 80% and below with crosswind 10 to 20 knot. Jadi pada saat crosswindnya 10 sampai 20 knot, kita boleh start engine up to 80% and 1. Sedangkan static ground operation is restricted to 90% and 1 RPM and below with crosswind up to 10 knot. Jadi crosswindnya maksimum 10 knot, kita bisa start engine sampai 90% N1. Jadi seperti itu ya, kalian bisa baca sedetailnya nanti di EMM reference di wind limitation during engine ground operation. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang lainnya ya. Untuk preparation yang lainnya, choke di posisi. Jadi diusahakan setiap ban itu dipasangi choke ya, biar lebih aman, walaupun nantinya kita akan parking brake set. Kemudian tobarnya kita cabut saja karena juga bisa membahayakan ya, jadinya kalau sudah dipasang kita remove saja ya. Jadi kita cek secara detail ya, temperature sensor, fan inlet, exhaust area sebelum start engine. Seperti itu.
Kemudian di sini dikatakan if it's necessary, the ice or anti-ice dependent. Nah, karena kita di sini daerah tropis nggak mungkin ada ice, jadi sudah aman ya, sudah terlihat bahwa di sini nggak ada icing ya. Jadi untuk prevent damage, kalau ada ice kita harus remove ice-nya dulu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, teman-teman. Di sini dibilang hidupkan pesawat. Kita sudah hidupkan pesawat dan sudah ready to start right now ya. Nah, kita lanjut saja ke cockpit ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus cek hydraulic sistemnya ya sebelum melakukan start engine. Oke, kita start dulu, cek hydraulicnya ya, apakah kuantitinya udah cukup. Nah, di sini kita lihat hydraulic kuantitinya sudah oke ya. Yang yellow above the requirement tapi masih oke ya. Oke, kemudian kita akan hidupkan, kemudian yakinkan bahwa hydraulic pumpnya berfungsi ya. Jadi kita tes dulu hydraulic pumpnya ya. Nah, kebetulan di sini kita cek akumulatornya low ya teman-teman. Akumulator untuk brake-nya low, jadi kita pressurize saja yellow hydraulic system untuk parking brake-nya biar aman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini electric tap on. Electric pumpnya sudah bekerja. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada di green band, jadi sudah aman. Akumulatornya sudah cukup untuk melakukan rem. Oke, kita mati. Oke, kemudian make sure the reservoir fluid level is correct. Sudah ya teman-teman, kita sudah cek tadi. Make sure the engine pump is serviceable. On off the off legend. Oke, jadi seperti yang tadi Mr. Tiger bilang, ini ya electrical pump kita on kan, jadi green dan yellow system akan pressurize lewat DP2 ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Oke, seperti itu. Yellow dan greennya pressurize. Kemudian selanjutnya do the operational test of the engine fire and overheat detection system. Jadi sebelum tes itu kita yakinkan, sebelum ground run kita yakinkan bahwa pesawat ini capable untuk mendeteksi apabila terjadi overheat ataupun kebakaran. Nah, jadi untuk ngetesnya ada di sini ya teman-teman. Jadi kita tes. Oke, ini untuk engine number 1. Ini untuk FU-nya ya teman-teman. Kemudian ini untuk engine number 2. Jadi sudah capable ya untuk mendeteksi terjadinya overheat nantinya. Kalau terjadi overheat ataupun fire. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, make sure the parking brake control switch set to on. Jadi kalau kita mengikuti aturan ini, jadi agak cepat, agak lama ya teman-teman, karena benar-benar sesuai dengan EMM. Makanya Mr. Tiger beri judul Engine Ground Run Detail biar teman-teman ada bayangan apa yang Mr. Tiger lakukan di kala melakukan engine ground run ya, seperti ini ya. Kita lihat di sini ya teman-teman, ini parking brake harus di on. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan tes yang lainnya ya. Make sure the engine master control switch to off. Yakinkan ini off dulu ya teman-teman sebelum kalian start. Ini harus di posisi off. Kemudian selector switchnya harus di normal posisi ya. Ini ke select ya, biar lebih jelas biar besar. Ini yakinkan di off dan ini berada di mode normal ya, seperti itu. The brake pressure indication on the brake yellow pressure triple indicator is correct. Nah, seperti yang tadi Mr. Tiger katakan, di sini
Triple indicator ini udah korek ya di green. Mr. Jagger udah pressurized tadi ya. Oke, seperti itu. The landing gear normal control lever is down. Yakinkan ini ya di down, jangan sampai up. Nanti bisa nyungsep. Tapi aman. Kalau incidentally dibawa ke up sudah ada safety device. Tapi tidak boleh kita lakukan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kita kontak tower ya untuk izin bahwa kita akan melakukan engine ground run on the bay. Jadi pastikan itu ya, untuk minta izin dulu kepada tower. Bilang ke tower bahwa kita akan melakukan engine ground run for maintenance ya selama sekian menit ya, seperti itu. Nanti setelah di approve baru kita akan melakukan ground run-nya. Kemudian cek, jangan lupa juga ya sebelum ground run kita cek minyaknya apakah ada apa enggak. Di sini fuel on board-nya bisa kalian lihat ya, kita punya 3.820 kilo. Ya cukuplah untuk ground run ya teman-teman. Setelah itu push all of the fuel pump, push button switch. Oke teman-teman, kita hidupkan ya. Jadi jangan sampai starvation ya engine-nya karena fuel pump-nya nggak dihidupkan. Karena di center pump nggak ada fuel, jadi kita off-kan aja ya untuk menghindari low pressure seperti itu. Nah seperti inilah ya yang kita lakukan ketika start engine ground run dikala ada maintenance ya. Cukup rumit kelihatannya ya, tapi kalau sudah terbiasa maka akan cepat sekali ya teman-teman. Nah setelah fuel pumpnya on, jadi yakinkan bahwa mode selector di ECU fuelnya ada di auto ya teman-teman. Mode selectornya ini ada di auto. Nah di sini ya teman-teman, jangan off, ini harus auto ya. Nah apabila kita menggunakan external power, pneumatic power eksternal, nah saat ini kita bisa udah connect. Tapi saat ini Mr. Jagger menggunakan ECU ya teman-teman untuk startnya. Oke, kita langsung saja ya untuk tes apakah berhasil start engine di sini menggunakan flight simulatornya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya teman-teman untuk set external light dan beacon lightnya on ya. Jadi kasih tanda ya di sini ya teman-teman ya. Kita onin, kita akan start engine, bila perlu strobe-nya hidupin. Biar tahu bahwa kita akan start engine ya. Tapi cukup dengan beacon light ya saja kita sudah memberikan indikasi kepada orang di luar bahwa kita ada pengerjaan seperti itu ya. Nah setelah itu kita akan menuju ke prosedurnya ya. Jadi di sini dikatakan kita harus baca ya prosedurnya sebelum melakukan start engine. Nah di sini secara detail dikatakan bahwa warningnya itu apabila kita start engine itu, after an abort of the engine starting sequence, a dry crank to remove fuel vapor will occur accompanied by emission. Auto crank in progress. Jadi jangan khawatir karena kita start secara auto. Nanti apabila fuel start dia akan cranking secara otomatis ya. Dan ada bacaannya juga di e-cam-nya, auto crank in progress seperti itu. Jadi biar merimain kita ya, biar nggak panik seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mulai untuk start engine-nya ya teman-teman. Jadi set the engine mode crank normal ke ignition start. Ya, jadi di sini ya teman-teman untuk start engine-nya ada di pedestal. Nah ini teman-teman. Yang ini mode selectornya kita bawa ke eng start. Nah, Mr. Jagger tidak indicate ya. Nah, di sini sudah di ignition start.
Nah, setelah itu di luar iklim display dari engine system akan otomatis terdeteksi ya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi langsung dia dibawa ke mode ini ya. Oke, biar kelihatan semua. Hypnotic display engine-nya langsung tersedia di sini ya. Nah, saat kita start engine, ini indikasi-indikasi yang kita monitor ya teman-teman. Jadi mulai dari sini ya, pressure, vibration, and vibration N1, ignition, kemudian fuel flow N2, EGT N1. Nah, itu yang kita periksa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan di pedestal juga set the engine master switch-nya to on. Nah, di sini kita cek ya teman-teman. Kita bawa ke on, jebret. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, N2-nya mulai bergerak ya, mulai berputar karena starter itu memutar N2 duluan ya. Setelah itu induce dia akan membuat N1 berputar juga ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. N2 berputar, N1 juga ikut berputar. Nah, bisa dilihat di luar ya teman-teman. Engine sudah mulai start. Nah, itu. Nah, yang diperhatikan di sini kita akan monitor pressure-nya ya, pressure meningkat. Jangan sampai sudah berputar tetapi ini enggak. Nah, itu bahaya teman-teman. Jadi pressure sudah meningkat, kemudian kita lihat N2-nya juga sudah berputar. Tinggal nunggu file-nya saja ya teman-teman. Kita monitor EGT-nya jangan sampai di red. Kalau di red, kita harus cepat-cepat bawa master switch-nya itu ke off. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, file-nya sudah nyala ya teman-teman. Jadi pesawat ini sudah hidup. Ya, sudah light up. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah di light up. Nah, kemudian kita start juga engine yang nomor 2-nya ya. Jadi normal itu 60% AP light di sini nyala ya. Nah, karena setting dari throttle quadrant Mr. Jagger ini mungkin agak bump idle dikit, jadi dia masih kelewatan ya. Jadi OPL-nya hilang. Nah, sekarang kita start yang engine nomor 2 ya teman-teman. Langsung saja kita bawa ke ini, ke on. Kemudian seperti yang kita lakukan tadi, kita cek pressure-nya, N1-nya dulu naik. Kemudian karena N2 berputar, N1 juga ikut berputar karena induce flow ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk periksa pressure-nya ya. Pressure-nya di sini sudah mulai naik dan EGT mulai increase teman-teman. EGT increase. Perhatikan EGT-nya ini jangan sampai di red band ya. Kalau sudah mencapai itu, kita harus cepat-cepat untuk mematikannya. Harus segera bawa master switch ini ke off ya teman-teman. Kalau EGT reach red band-nya tercapai. Nah, seperti ini di 400 masih normal. Kita monitor terus N2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi fuel light-nya sudah nyala. Jadi pesawat ini sudah berada di idle power ya. Kita lihat keduanya sudah running properly. Keren ya teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar start engine bisa menggunakan flight simulator ini ya, keren banget. Sangat interaktif sekali. Nah, kita lihat sekarang teman-teman ya di electrical pitch-nya. Di electrical pitch-nya ya teman-teman. Nah, di sini generator 1 sudah menghasilkan 115 volt 400 Hz dan dia sudah langsung supply AC bus 1 dan AC essential ya. Dan Gen 2 sudah berada mensupply AC bus 2 ya. Jadi secara otomatis mereka yang priority ya. Sekarang kita tinggal matikan aja external powernya karena pesawat ini sudah berdikari. Sudah bisa supply powernya sendiri menggunakan
engine-nya. Kita bisa matikan ECU-nya, teman-teman. Kita tinggal matikan ECU gen off dan kemudian jebret kita matikan ECU-nya. Jadi pesawat sudah siap untuk berangkat, teman-teman. Jadi seperti itu ya cara start engine pesawat di Airbus 320. Bagaimana menurut kalian? Apakah gampang atau enggak? Jadi start engine pesawat Airbus 320 Neo ini harus dilakukan oleh yang memiliki license ya, atau memiliki license EGR. Jadi hanya orang yang berkompeten yang bisa start engine. Jadi disclaimer ya. Jadi kalian tidak boleh melakukan engine ground run kalau tidak memiliki license. Ya, ini hanya untuk edukasi. Mr. Jagger buat video ini hanya untuk edukasi kepada kalian. Oke, kita lihat ya teman-teman, apakah kuadran Mr. Jagger yang ini, yang Mr. Jagger baru saja tadi Mr. Jagger setting, kalau sebelumnya terdapat kesalahan ya, tidak bisa set di idle. Ya, sekarang Mr. Jagger sudah bisa mendapatkan setting terbaik ya. Bisa kalian di sini dia sudah berada di 0 ya, di idle-nya. Tapi mungkin kurang fine ya, karena namanya juga permainan ya, seperti itu. Jadi tidak bisa sedetail seperti pesawat aslinya. Oke, Mr. Jagger akan coba untuk advance levernya ya. Nah, seperti itu. Oke. Keren banget. Jadi sudah ready untuk start. Coba Mr. Jagger aktifkan reverse thrust-nya, apakah berfungsi atau enggak. Seandainya nanti digunakan untuk main flight simulator, Mr. Jagger aktifkan. Wow, keren. Reverse aktif. Oke, kita lihat di cockpit apakah ada indikasinya. Benar, teman-teman, reverse. Seperti itu ya. Jadi pada saat ini ada di reverse thrust. Jadi biar teman-teman tahu, reverse thrust ini digunakan untuk pengereman juga ya saat pesawat itu mendarat. Di samping dia memiliki brake sendiri. Jadi arah thrustnya dibalik ya, reverse thrust. Jadi sehingga berfungsi sebagai pengereman. Kita balikan lagi. Oke. Nah, kita posisikan di idle. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman ada bayangan bagaimana cara start engine pesawat terbang. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jagger, like, komen, dan subscribe. Salam Screwdriver.